Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelumnya mohon maaf kepada antum karena pekan yang lalu kita libur tidak melanjutkan kajian kita dikarenakan qadarullah pada hari itu rahmat Allah turun deras sehingga Anda tidak bisa melangkahkan kaki Anda ke Masjid At-Tauhid. Ya, mudah-mudahan dapat dimaklumin. Dan insya Allah hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, ya, yaitu tentang bab tsalis, ya, fi qada'il haja wa adabiha wa fihi iddatu masail. Ya, berkaitan dengan qada' hajah atau buang hajat dan adab-adabnya. Ya. Kemarin kita telah menjelaskan apa itu makna dari istinja. Ya, 2 pekan yang lalu kita telah menjelaskan apa makna dari istinja. Al-istinja izalatul khariji minas sabilaini bil ma'. Ya. Yang mana artinya membersihkan sesuatu yang keluar dari 2 jalur. Ya. Yaitu dari kubul dan dubur. Dengan apa? Dengan air. Itu mana dari istinja. Ya. Kemudian telah dijelaskan juga di pertemuan yang lalu bahwasanya selain istinja ada juga istijmar. Ya. Yang mana membersihkan sama juga maknanya membersihkan sesuatu yang keluar dari 2 lubang yang menggunakan sesuatu yang mubah, yang suci, ya, seperti, ya, contohnya seperti batu, ya, kayu dan lain sebagainya yang dapat kita gunakan untuk beristijmar. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullahu jami'an. Dalilnya apa? Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala' fa ahmilu ana wa ghulam nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'i. Ya, hadis ini dibawakan oleh Anas. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hendak masuk khala', ya, kamar mandi, ya, maka saya membawa atau saya dan anak kecil tersebut membawa, ya, wadah yang berisi air atau wadah kecil yang berisi air dan juga membawa tongkat kecil. Kemudian Nabi Muhammad SAW beristinja dengan air tersebut. Ya, ini dalil tentang beristinja dengan air. Begitu juga dengan dalil istijmar, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaid, falyastatib bi thalathati ahjar, fa innaha tujza'u anhu." Yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian pergi, ya, ilal ghaid. Ghaid ini kita artikan sebagai WC, ya. Maka bersihkanlah dengan 3 batu. Dan itu sudah cukup untuk membersihkannya. Jadi ikhwani fillah, ketika kita beristijmar, maka paling sedikit yang kita gunakan adalah 3 batu, tidak boleh kurang. Ya, kalau kurang maka dia tidak dapat membersihkan atau mensucikan. Ya. Kemudian ikhwani fillah, para ulama menjelaskan bahwasanya wal jama'u bainahuma afdal. Artinya menggabungkan di antara keduanya istinja dan istijmar itu lebih afdal. Ya. Boleh kita beristinja saja dengan air, ya. Kemudian sebagian ulama membolehkan beristijmar walaupun ada air, tapi lebih afdalnya menggunakan air. Ya. Allahu a'lam. Kemudian ikhwani fillah, pekan yang lalu telah kita jelaskan juga tentang istiqbalul qiblah wastidbaruha halan qad ahada. Ya.
menghadap kiblat atau membelakangi ketika buang hajat. Ya. Maka dikatakan la yajuzu istiqbal al-qiblah wala istidbaraha halan qada'il haja fi sahra bila ha'il. Tidak boleh atau tidak dibenarkan menghadap kiblat atau membelakanginya ketika hendak buang hajat di lapangan yang terbuka tanpa ada penutup. Ya, karena di zaman dulu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-baraz atau tempat pembuangan kotoran itu bukan seperti zaman kita sekarang yang ada dindingnya, ada pintunya, kemudian sebagian ada air panasnya, ya kan, lengkap. Tapi baros itu adalah tempat di mana padang pasir yang mana orang-orang dahulu membuang kotoran itu di sana. Sehingga Nabi Muhammad SAW melarang menghadap atau membelakangi kiblat. Ya. Mana dalilnya? Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qibla wala tastadbiruha, walakin syarriqu aw gharribu." Ya, apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Akan tetapi mengarahlah ke timur atau ke barat. Ya, jadi ini fleksibel ikhwani fillah. Jadi kalau seandainya kiblat kita menghadap barat, maka kita menghadap utara dan selatan. Baik, ikhwani rahimani rahimakumullahu jami'an. Kemudian kita juga telah menjelaskan tentang apa-apa yang disunnahkan ketika masuk ke dalam kamar mandi. Yang pertama sekali mengucapkan bismillah. Ya, mengucapkan bismillah. Kemudian dilanjutkan dengan doa agar diri kita terhindar dari pandangan jin, makhluk Allah yang tidak bisa kita lihat. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa artinya Abu Uwais? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Naam, aku berlindung dari jin laki-laki dan jin perempuan. Baik, ini doa ketika hendak masuk ke kamar mandi, mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini sunnah yang pertama tatkala kita ingin masuk ke dalam kamar mandi. Kemudian indal intiha wal khuruj ghufranaka. Ya, ketika selesai dari hajat kita, kemudian kita hendak keluar, maka disunnahkan untuk berucap atau mengucapkan ghufranaka. Ya. Ikhwani rahimani rahimakumullahu jami'an. Kemudian sunnah selanjutnya adalah tidak menyingkap atau tidak mengangkat pakaian kita tatkala kita benar-benar sudah masuk ke dalam kamar mandi dan kita memang benar-benar sudah ingin buang hajat. Ya, mungkin ada sebagian saudara-saudara kita tatkala mereka ingin buang hajat, tidak sabar, sudah kebelet, mereka menyingkap atau membuka pakaian mereka sehingga terlihat aurat mereka. Maka ini adabnya. Jangan sampai kita membuka atau menyingkap pakaian kita tatkala kita ingin masuk ke kamar mandi. Ya, maka kita harus menjaga adabnya. Baik, ikhwani rahimani rahimakumullahu jami'an. Ya. Ada beberapa sunnah-sunnah yang lain, ya, yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah ya, di antaranya adalah
tidak sampai terlihat oleh orang lain. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Jabir radhiyallahu anhu, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'ti al-barat hatta yataghayyaba fala yura. Ya, ketika kami keluar bersama Rasulullah ketika safar, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mendatangin tempat buang hajat sampai benar-benar tidak terlihat. Sampai benar-benar tidak terlihat. Maka ini salah satu adab kita. Tatkala kita ingin buang hajat, maka jangan sampai orang lain melihat kita. Baik, rahimani ikhwani fillah rahimani rahimakumullahu jami'an. Sekarang kita memasuki ya al-mas'alatur rabi'ah, bagian yang keempat, ma yahrumu fi'luhu 'ala man arada qada' al-hajah. Ya. Apa yang haram dilakukan seseorang ketika buang hajat? Ada beberapa hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya tatkala orang-orang buang hajat. Yahrumul baul fil ma'ir raqid. Ya, yang pertama diharamkan buang air kecil di air al-raqid, di air yang tergenang. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Jabir radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil bauli fil ma'ir raqid. Yang mana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras ya, buang air kecil di air yang tergenang. Di air tergenang gimana Ustaz contohnya? Sudah jelas ya, seperti macam bak mandi itu tergenang. Tidak boleh. Ya. Kemudian mungkin rahmat Allah turun, ada genangan air, tidak boleh kencing di situ. Ya, sesuatu air yang tergenang maka tidak boleh kencing di danau dan lain sebagainya. Ya. Karena bisa jadi ada makhluk yang lain memanfaatkan air itu. Ya. Contoh, misal rahmat Allah turun, kemudian ada genangan air, jangan kita kencing di situ. Bisa saja air tersebut digunakan oleh bebek untuk minum, ayam untuk minum, kucing untuk minum, ya. Maka Nabi Muhammad SAW melarang keras kita kencing di air yang tergenang. Kemudian yang kedua, wala yumsiku dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wa la yastanji biha. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi." Ya. Janganlah seseorang memegang ya kemaluannya dengan tangan kanan pada saat dia buang air kecil. Hal ini diharamkan oleh para ulama. Tidak boleh memegang dengan tangan kanan. Wala yastanji biha, dan jangan pula dia beristinja dengan tangan kanan tersebut. Ya. Karena sesuatu yang dari kanan itu adalah sesuatu yang untuk baik-baik. Ya, makan dari tangan kanan, minum tangan kanan, bersalaman tangan kanan, menyapa orang dengan tangan kanan, dan tangan kiri. Ya. Tapi sesuatu yang kita katakan mungkin buruk, maka menggunakan tangan kiri. Kita istinja dengan tangan kiri, istijmar dengan tangan kiri. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, apabila salah seorang di antara kalian buang air kecil, fala ya'khudanna, ya, maka janganlah dia memegang kemaluannya dengan tangan kanan, dan janganlah dia beristinja dengan tangan kanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW, ya, diharamkan para ulama, salah satunya adalah memegang kemaluan tatkala kita buang air kecil dengan tangan kanan. Ikhwani rahimani rahimakumullahu jami'an. Wa yahrumu 'alaihi al-baulu aw al-gha'it
fit tariq au fi dhilli au fil hadaiq au tahta syajaratin musmirati au mawaridil miyah. Kemudian diharamkan atau haram kencing atau buang air besar di jalan-jalan, ya, di tempat orang lalu lalang. Ini diharamkan oleh para ulama. Fi dhilli, kemudian di tempat orang-orang berteduh. Contoh gimana Pak orang berteduh? Iya, tahta syajaratin termasuk tadi ya, tahta syajarah. Yang zilin itu tempat berteduh seperti macam ada gazebo, ada orang, misalnya ada pohon, misalkan ada kursi, pondok-pondok, kalau bahasa Jawanya gazebo. Iya. Intinya tempat orang berteduh, maka diharamkan kencing atau buang air besar di sana. Atau di taman yang umum, taman umum. Ya, hadaiq al-'am. Atau tahta syajaratin, atau di bawah pohon, kemudian di saluran-saluran air. Nah, ini diharamkan oleh para ulama. Tidak boleh tadi apa? Buang air besar atau kencing di jalanan, di tempat orang-orang berteduh, ya, taman umum, kemudian bawah pohon, kemudian juga ada air yang mengalir. Ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, hadis ini dibawakan oleh Mu'adz. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul mala'ina ats-tsalaats. Al-baras fil mawarid wa qari'atul tariq wa dhillu. Ya. Takutlah kepada sesuatu yang dapat melaknat. Ya, sesuatu yang dapat melaknat. Ada 3. Yang mana tatkala manusia melaksanakan itu, maka dia terancam dengan laknatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-barazu fil mawarid. Ya. Buang hajat di saluran air. Wa qari'atut tariq, di tengah jalan atau di jalan-jalan. Wa zil, kemudian di tempat berteduh, ya, seperti di bawah pohon dan lain sebagainya. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'inain. Ya, takutlah kepada 2 hal yang dapat melaknatkanmu, 2 hal yang dapat melaknatkan dirimu. Qalu, ya, wa ma la'inani ya Rasulullah, ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, apa 2 hal yang dapat melaknat itu ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa 2 hal yang dapat melaknat kita ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, seseorang yang buang hajat di tariqin nas, di jalan-jalan manusia, au fi dhillihim, atau di tempat mereka berteduh. Ya, ini adabnya sangat buruk. Ya. Beberapa hal terjadi di masyarakat tatkala sakit hati, buang air bekas cucian, ya, kadang buang kotoran ke tempat tetangganya ketika mereka punya konflik. Padahal hal ini dilarang keras oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah haram, maka dosa. Ya, karena hal itu dapat mengganggu kenyamanan orang-orang yang dapat melintasi jalan tersebut, kemudian mengganggu kenyamanan orang-orang yang berteduh di tempat tersebut. Sehingga para ulama memasukkan hal ini ke dalam bab yang diharamkan ketika buang hajat. Ikhwani rahimani rahimakumullahu jami'an. Kemudian yahrumu alaihi qiraatul Qur'an. Ya. Kemudian sesuatu yang diharamkan ketika buang hajat adalah membaca Al-Qur'an.
Ini sangat dilarang keras. Tidak boleh seseorang membaca Al-Quran tatkala ia ingin buang hajat. Baik dia buang air kecil maupun buang air besar. Maka sebisa mungkin tatkala kita ingin masuk ke kamar mandi, tinggalkan semua aktivitas, tinggalkan sesuatu yang dapat melalaikan kita. Karena sebagian orang-orang tatkala mereka masuk kamar mandi, mereka ada yang bawa buku, ada yang bawa handphone, entah apa yang ditengoknya kan. Iya, bawa HP mereka. Ya, nanti lewat nanti itu bacaan Quran atau nanti lewat ceramah-ceramah. Kan adabnya kurang baik itu. Ustadz, ini kan kita nengok-nengok orang ceramah. Iya, waktumu nggak tepat seperti itu. Engkau sedang buang hajat. Nggak mungkin kita buang hajat sedang-sedang dengarkan ceramah. Tinggalkan dulu, jangan sampai kita bawa. Ya, hal ini yang dapat melalaikan kita. Kata ikhwani fillah, nasihat anak kepada kita semua, tatkala kita ingin buang hajat, sudah. Tinggalkan HP kita, tinggalkan buku, tinggalkan sesuatu yang dapat mengganggu aktivitas di kamar mandi, sesuatu yang dapat diharamkan di kamar mandi, ya. Selesaikan hajat kita, kemudian ketika ingin dengan ceramah, dengarkanlah dari HP. Setelah kita buang hajat. Ya. Jadi, dilarang keras membaca Al-Quran tatkala kita buang hajat. Kemudian yahrumu alaihi istijmaru birawti awil ghaib awil azmi, ya. Kemudian dilarang atau diharamkan beristijmar dengan kotoran hewan dan tulang. Ya. Alhamdulillah zaman sekarang ini kalau kita tidak menemukan air, kita ingin istijmar, tidak pernah ditemukan tulang ya. Kalau jumpa tulang kayaknya ngeri. Tulang siapa ini? Iya kan? Karena manusia ini zaman sekarang ini tulang pun disop ya kan? Iya. Tapi kalau di zaman dahulu mungkin, di zaman-zaman Rasulullah ya masih banyak binatang buas, mereka mati kehausan mungkin, kita jumpain tulang tersebut digunakan. Tapi zaman sekarang kita jalan pun keliling Medan ini, tak akan kita jumpain tulang. Ya, maka lebih simpel, lebih mudah ya menjumpain batu, kayu, ranting, daun, tisu. Karena tisu juga terbuat dari kayu. Yes. Ya, terbuat dari kayu. Barakallahu fikum. Baik, ikhwani rahimani rahimakumullahu jami'an. Ya, dilarang beristijmar dengan kotoran hewan dan tulang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, nahan Nabi SAW an yatamassah bi'azmin aw biba'rin, ya. Rasulullah melarang mengusap atau beristijmar ya dengan tulang dan kotoran. Wa yahrumu qada'ul haja baina quburi al-muslimin. Ya, kemudian diharamkan ya, dilarang keras kita buang hajat di antara atau di sekitaran kuburan kaum muslimin. Ya, bukan berarti kita dibolehkan juga buang hajat di kuburan orang-orang non muslim. Ya, jangan kita artikan seperti itu. Kita dilarang untuk buang air atau buang hajat ya di kuburan. Baik. Sangat dilarang keras oleh Rasulullah SAW untuk buang hajat di kuburan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ya, sungguh aku berjalan di atas bara atau pedang, atau aku menambal sandalku dengan kakiku, itu lebih aku sukai, ya, daripada aku berjalan di atas kuburan seseorang muslim. Dan aku tidak peduli apakah di tengah kubur aku buang hajat atau di tengah pasar, semua sama buruknya. Ya, dalil ini juga menunjukkan larangan keras kita berjalan melangkah-langkahi kuburan. Ya, karena beberapa kali jumpain orang-orang tatkala membawa jenazah,
Ya, mereka tidak mengerti adab-adab ketika masuk kuburan. Tidak melepas sandal, kemudian perempuan ikut di dalamnya untuk mengantar jenazah. Kemudian mereka melangkah-langkah seperti Spider-Man, ya, seperti ninja, lompat sana lompat sini, belum lagi bocil-bocilnya, lompat sana lompat sini. Mereka nggak diajarkan untuk adab ketika mereka sedang di dalam kuburan. Ya, ini dalil tentang diharamkannya kita melangkah-langkah ya kuburan di makam. Ya, jadi ikhwani fillah, sebisa mungkin ketika kita mengantar jenazah jangan sampai kita melangkahi kuburan, apalagi kita buang hajat di sana. Maka ini termasuk yang diharamkan oleh para ulama, sebagaimana sabda yang telah disebutkan tadi. Ya. Ikhwani rahimani rahimakumullahu jami'an. Kemudian terakhir ikhwani fillah, al-mas'alatul khamisah, ya, ma yakhrahu fi'luhu lil mutakhallif. Ya, apa yang dimakruhkan atau apa yang makruh dilakukan ketika buang hajat. Ya, yakhrahu 'alan qada al-haja istiqbal muhibbi ar-rih bila ha'il. Dimakruhkan ya buang hajat menghadap mata angin. Ya, tanpa penghalang. Karena hal itu dapat kembali atau air seni kita dapat kembali ke kita sehingga kita terkena air tersebut. Ya, maka ulama menyampaikan ini bahwasanya dimakruhkan kita buang air kecil menghadap mata angin. Wa yakrahul kalam. Kemudian di antara yang dimakruhkan adalah berbicara. Ya, dia tidak sampai level diharamkan, melainkan dimakruhkan. Seorang boleh mengeluarkan suara ketika memang betul-betul ada kebutuhan. Contoh, ya, kita di kamar mandi umum, digedor-gedor, masih sakit perut kita, boleh kita sebentar atau kita batuk menandakan bahwasanya kita ada di dalam. Karena sebagian orang nggak ada adabnya. Ketika kita masih buang hajat, mereka gedor-gedor. Apalagi kalau zaman kita sekolah dulu ya. Paling jahil teman-teman kita dulu. Ketika kita buang air kecil, buang air besar, mulailah mereka itu bertingkah. Digedor-gedor kita ya kan. Tidak boleh, ikhwani fillah. Jadi, dimakruhkan berbicara. Faqad marra rajulun wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yabul fasallim alaihi falam yaruddu alaihi. Ya, ini sabdanya atau dalilnya. Ketika seseorang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu Rasulullah sedang buang air kecil, kemudian orang tersebut memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Ya, tidak menjawabnya. Baik, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tatkala tidak ada pentingnya, tidak ada perlunya, maka tidak perlu mengucapkan atau berbicara di kamar mandi. Ya, ya kalaupun dulu kita bekas-bekas pemain band ya kan, bekas-bekas vokalis, suka-sukanya di kamar mandi, tinggalkan dulu. Ya, karena memang orang-orang yang mungkin dulunya belum pindah, belum hijrah ke manhaj salaf, mereka masih suka-suka gemar dengan musik, mereka nyanyi-nyanyi, pasti terbawa ke kamar mandi. Gimana lagi tempat-tempat mereka mengekspresikan sesuatu itu? Pasti kamar mandi. Namun tatkala kita sudah berhijrah, tinggalkan dulu, ya, karena itu dimakruhkan. Ya. Kemudian ikhwani fillah, wa yakrahu an yabula fi syakkin wa nahwihi, ya. Dimakruhkan buang air kecil di lubang atau sekitarannya. Ya. Kenapa dilarang? Li'annahu la ya'manu an yakuna fihi hayawan fa yu'adzibi. Ya. Karena bisa jadi di lubang tersebut tempat tinggalnya hewan. Berarti kita menzaliminya. Au yakuna miskinan lil jinni fa yu'adzibi. Ya, atau
tempat tinggal jin. Maka kita menzalimi mereka. Ya, jangan kita buang air kecil di lubang-lubang. Nampak lubang geser sedikit. Nampak lubang geser sedikit. Jangan sampai kita melanggar sesuatu yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir ikhwani fillah, tentang sesuatu yang dimakhlukkan, yaitu yakhrahu an yadkhulal khala'a bi syai'i fihi zikrullah illa haja. Ya, dimakruhkan memasukkan sesuatu ke dalam kamar mandi yang di dalamnya terdapat zikir Allah. Zikrullah. Termasuk di antaranya Al-Qur'an atau lafaz Allah. Ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW kana idza dakhala khala wada'a khatamahu. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika masuk ke dalam kamar mandi, beliau meletak cincin beliau. Ya. Amma 'indal haja wad darurah fala ba'sa. Adapun ketika memang ada keperluan, memang itu mendesak, maka tidak mengapa. Contoh, ya, uang. Ya, ini uang bukan Indonesia ya Pak ya, uang yang di negara Islam. Ya, ya, mungkin ada tulisan Allah di dalamnya, maka tak mungkin kita tinggalkan di luar. Kalau kita tinggalkan di luar, udah hilang. Ya, jadi sesuatu yang darurat, ya, atau memang mendesak, sesuatu yang dia akan menimbulkan sesuatu yang lebih buruk, maka ini diperbolehkan. Ya. Karena khawatir kita. Karena manusia itu lalai. Nampak sedikit sesuatu yang berharga, ambil. Ya. Manusia itu lalai. Jangan katakan kita beriman, jangan katakan kita kuat. Kalau sudah setan menggoda kita. Ya. Sebagaimana banyak para ulama, mujahidin, para orang-orang soleh yang tergelincir hanya karena godaan syaitan. Ya, maka hal ini diperbolehkan ketika kita dalam keadaan darurat, membawa uang yang bertuliskan lafaz Allah. Ya, Allahu a'lam ikhwani fillah. Ya, itu tadi penjelasan tentang qada al-hajah, buang hajat, wa adabuha, ya, dan adab-adabnya. Jadi dapat kita simpulkan ikhwani fillah, ya, sesuatu yang disunnahkan, yang diharamkan, kemudian yang dimakruhkan. Oke, di sini saya simpulkan ada 17. Saya bacakan, ya, mudah-mudahan bisa dapat dipahami dan dapat bisa dicatat juga. Yang pertama sekali, tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Membaca bismillah ketika hendak masuk kamar mandi, atau juga bisa ketika hendak melepas pakaian. Membaca doa masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, ini banyak disunnah-sunnahkan. Membaca doa keluar WC atau keluar kamar mandi, ghufranaka. Jangan lupa kita memohon ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian mendahulukan kaki kanan ketika masuk kamar mandi, kemudian kaki kiri ketika keluar kamar mandi. Tidak menyingkap pakaian sampai benar-benar posisi kita sudah dekat dengan bumi, untuk menjaga privasi agar tidak memperlihatkan aurat secara sembarangan. Kemudian tidak buang hajat di air yang tergenang. Tidak boleh istinja dengan tangan kanan. Tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika kita buang hajat. Tidak buang hajat di beberapa tempat seperti jalan, ya, di tempat berteduh, di taman umum, bawah pohon, saluran air dan lain sebagainya. Tidak boleh membaca Al-Quran tatkala kita di dalam kamar mandi. Tidak boleh istijmar dengan menggunakan kotoran hewan atau tulang. Tidak boleh buang hajat di sekitaran kuburan. Ya, tidak boleh buang air kecil menghara mata angin karena dikhawatirkan akan terkena najis. Tidak boleh berbicara saat buang hajat. Tidak boleh kencing di tanah yang berlubang, dan yang terakhir, tidak boleh
masuk ke dalam kamar mandi dengan membawa sesuatu yang mengandung zikrullah. Ya, itu kesimpulan dari adab-adab tatkala kita ingin buang hajat. Baik. Ikhwani rahimani rahimakumullahu jami'an. Ya, alhamdulillah. Bab tentang qada hajat telah kita selesaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat kita aplikasikan. Jangan sampai kita menjadi orang tatkala mendapatkan ilmunya kita tidak mengamalkannya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita, dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang di hari Selasa pekan depan, ya. Pekan depan insya Allah kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu tentang siwak. Ya, karena siwak itu termasuk dari bab thaharah. Baik, barakallahu fikum ikhwani fillah. Naktafi bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.